Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video pembelajaran kali ini membahas kompetensi dasar tentang mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan konsep pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional. Baik, kita mulai saja dengan materi pendapatan nasional. Sebelum kita mempelajari definisi tentang pendapatan nasional, terlebih dahulu kita pisahkan pengertian antara pendapatan dan nasional. Apa itu pendapatan? Seringkali kita mendengar pendapatan yang disebut dengan upah. Seseorang yang bekerja, dia akan menerima pendapatan yang disebut dengan upah. Kemudian sewa. Sewa ini merupakan bentuk pendapatan juga yang diterima oleh seseorang dari dia menyewakan faktor produksi yang dimiliki. Misalnya, menyewakan rumah, tanah, gedung, dan kendaraan. Kemudian laba. Laba ini merupakan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari melakukan aktivitas usaha, berbagai usaha. Kemudian ada yang disebut dengan bunga. Bunga ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari investasi. Jadi, pendapatan pada dasarnya sudah kita kenal, yaitu ada beberapa: upah, sewa, laba, dan bunga. Kemudian kita masuk ke pengertian nasional. Nasional biasanya berkaitan dengan ruang lingkup yang luas atau disebut dengan biasanya negara. Jadi, secara umum, pendapatan nasional adalah pendapatan yang dimiliki dan diterima oleh suatu negara. Baik, kita lanjut ke definisi pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yang pertama, yaitu nilai produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Produk itu biasanya berupa barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua, yaitu total pendapatan yang diterima dari semua faktor produksi. Total pendapatan apa saja itu? Tadi bisa berupa upah, sewa, laba, ataupun bunga. Kemudian yang ketiga yaitu total pengeluaran atas produk nasional. Jadi, semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk. Jadi, definisi pendapatan nasional itu ada 3 hal ini. Berkaitan dengan nilai produk yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua, berkaitan dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga, berkaitan dengan total pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian, kita membahas mengenai apa manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dengan mempelajari pendapatan nasional, kita akan mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara tersebut. Pendapatan nasional itu bisa diperoleh dari berbagai sektor, bisa sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi, nanti kita akan mengetahui dari mana pendapatan negara itu yang terbesar, dari sektor apa. Nah, jadi kita akan tahu dari sana. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara. Suatu negara yang memiliki pendapatan nasional yang besar, maka dapat dikatakan perekonomian negara itu mengalami kemajuan.
Tapi ketika suatu negara memiliki pendapatan nasional yang rendah, dapat dikatakan perekonomian negara itu belum mengalami perkembangan. Jadi, dari sana, dari pendapatan nasional itu, kita akan tahu negara itu mengalami perkembangan atau mengalami kemunduran. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar negara. Jika pendapatan nasional suatu negara itu besar atau mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan perekonomian negara itu mengalami kemajuan. Tapi jika pendapatan nasional suatu negara itu mengalami penurunan atau tetap saja, berarti perekonomian negara itu tidak mengalami perkembangan atau bahkan mengalami kemunduran. Jadi dari sana kita bisa membandingkan perekonomian negara ini mengalami kemajuan atau tidak sih, gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari definisi pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional, diharapkan siswa benar-benar mampu memahami konsep pendapatan nasional. Baik, video pembelajaran hari ini cukup sekian. Selanjutnya, bisa kalian pelajari di buku atau referensi yang lainnya, baik melalui internet ataupun buku-buku perpustakaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan langsung WA ke Ibu atau melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.